Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai akan aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang sebentar kami akan baca dan renungkan, itu boleh memampukan kami, menguatkan kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami. Ini menjadi doa kami padamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. RHK hari ini mengangkat tema, Aku akan mengobati luka-lukamu. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yeremia 30 ayat 16 sampai 19. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan putri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan memiliki cara khusus mengobati luka-luka umatnya. Pertama, orang yang menelan akan tertelan. Dalam ayat 16 yang kita baca tadi. Israel dan Yehuda yang digambarkan Yeremia sebagai korban yang ditelan oleh musuh-musuhnya, maka akan berbalik, di mana musuh-musuh itu akan tertelan. Jika sebelumnya mereka mengalahkan Israel dan Yehuda dengan menelan habis semua kekuatan dan semangat, maka sekarang musuh-musuh itu akan kehilangan kekuatan dan semangat. Yang kedua, orang yang merampok akan menjadi korban rampokan. Ayat 17. Israel menjadi korban rampokan, di mana semua harta mereka dijarah dan dibawa pergi, ibarat penghuni rumah yang tinggal hanya baju di badan, bahkan sebagian juga dilucuti. Keadaan yang menyedihkan ini akan berbalik, di mana para perampok itu akan dirampok, dilucuti, dan dipermalukan. Ketiga, kemah-kemah akan dipulihkan. Ayat 17. Kemah-kemah yang sebelumnya dipenuhi dengan ratap tangis penderitaan akan berubah, di mana yang terdengar dari dalamnya adalah nyanyian syukur. Ratap nestapa berubah menjadi syukur sukacita. Dan yang keempat, yang berkurang akan berubah menjadi bertambah banyak. Jika oleh luka-luka yang dalam umat berkurang jumlahnya, tapi oleh pemulihan Tuhan mengubah menjadi bertambah-tambah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggambarkan cara Bapa Sorgawi mengobati luka-luka yang diderita umatnya. Seperti dalam perumpamaannya yang dikisahkan seorang anak bungsu yang meminta bagiannya sebelum waktunya, memboroskan hartanya dengan cara hidup yang tidak bermoral, sehingga ia jatuh miskin dan tinggal menyedihkan di dekat kandang babi. Bahkan memakan ampas-ampas makanan babi. Keadaan ini sebagai gambaran keadaan sakit, dosa yang begitu dalam.
Roh Tuhan bekerja sehingga si bungsu ini menyadari keadaannya, dan ketika ia datang kepada bapaknya, maka tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasihan, dan datang mendapatkannya, dan bahkan memeluknya serta memulihkannya. Perumpamaan kisah pemulihan anak yang hilang ini menjadi pengajaran penting dalam kekristenan, bagaimana Tuhan mengobati luka-luka dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi luka-luka batin? Apa yang menjadi tantangan saudara saat ini? Ketika saudara sudah tidak mempunyai jawaban lagi di luaran sana, marilah kita kembali kepada Tuhan yang sanggup untuk memulihkan setiap luka-luka kita. Keluarga Kristen, renungan hari ini kita diajarkan untuk memahami bahwa Tuhan memulihkan luka-luka umat-Nya. Tuhan Maha Kaya, di mana Ia memiliki banyak cara untuk mengobati mereka yang dikasihi-Nya. Terutama Tuhan mengobati, menyembuhkan, dan memulihkan segala penyakit dan luka akibat dosa. Sebagai keluarga Kristen, dimanapun kita berada, baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga ataupun dalam pelayanan, biarlah kita menjadi alat Tuhan dan menjadi agen pemulihan bagi banyak orang. Orang Kristen dipanggil bukan untuk melukai, namun untuk membalut luka sesama. Inilah karya mulia bagi semua orang percaya. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, jadikanlah kami yang Engkau pulihkan dan sembuhkan sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama, khususnya menjadi alat-Mu untuk membalut banyak orang yang terluka.